Horas, selamat datang kembali di kanal kami. Kanal yang menyajikan pemrograman terapan bagi Anda dan juga hobi sastra ya. Bisa dilihat di kanal kami. Cerpen audio dan novel audio sebagai hobi kami. Oke, kita telah sampai pada part 18, di mana kita akan melanjutkan implementasi dari employee form ya terhadap employee stable ya, menerapkan membaca dan memanipulasi menyisipkan data ke dalam employee stable ya dengan PostgreSQL. Kita kembali ke Spider. Sebelumnya kita telah membuat ini program ya dengan nama GUI employee. Oke, kita jalankan sebagai pengingat ya. Kita telah mendesain GUI-nya menampilkan tabel data ya, data dari tabel employees ke dalam widget employee di sini ya. Oke, dan kita telah menampilkan statistik grafis statistik ya untuk kota distribusi kota dari karyawan, negaranya, country, title-nya itu ada sales representative, sales manager, vice president sales, inside sales coordinator, dan ini title of courtesy ya dalam bar chart itu ada Dr. Mrs. Mister, dan Miss ya dengan distribusi presentasinya dalam diagram pie. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ini ya, mengisi setiap combo box yang ada di sini sehingga bisa dipilih oleh user nanti. Oke, kita tutup dulu. Terus kita buka Qt Designer ya untuk melihat lagi nama-nama objeknya ya. Di sini kita berikan nama kemarin adalah GUI employee ya, .ui untuk user interface-nya. Anda bisa mendesain juga menggunakan Tkinter ya, tanpa bantuan Qt Designer, tapi hasilnya sama saja ya, karena ini lebih gampang secara visualisasi. Jika Tkinter Anda mendesainnya satu persatu di dalam kode ya, program. Kalau ada waktu nanti saya ajarkan menggunakan Tkinter. Ya, tapi untuk sementara ini kita fokus aja dulu dengan Qt Designer ini. Oke, pertama kita ingin mengisi ya populate CB combo box CB employee ID ya. Oke, buka di sini programnya ya sebagai pengingat ya ini initial setting untuk meload citra-citra pada semua widget yang dibutuhkan ya, tombol-tombol. Terus setting employee ini digunakan untuk menciptakan query string dan style sheet bagi TW employee ya, tabel widget. Terus di sini calling event semua yang dibutuhkan, metode-metode yang perlu dipanggil pada saat program pertama kali dijalankan ya. Calling event ini dipanggil dalam konstruktor dari kelas GUI employee ya. Di dalam metode definite ini metode konstruktornya ya. Nah, pada saat aplikasi pertama kali dijalankan, maka ini metode, ketiga metode ini langsung dieksekusi oleh program ya. Init ini nama defaultnya untuk metode konstruktor dari kelas pada pemrograman Python ya. Oke, selanjutnya kita isi ya bahasa Inggris saja komentarnya. Siapa tahu ada yang nonton orang asing ya. Populate CB employee ID ya, widget. Widget atau combo box sama saja ya, widget. Nah, kita buat SQL-nya dulu. String SQL-nya triple double quote. Terus kita select apa yang mau kita ambil dari query. Yang kita ambil adalah employee ID-nya ya.
untuk kita isi ke CB Employee ID. Dari tabel Employees. Terus kita urutkan saja dia berdasarkan Employee ID-nya saja. Biar berurutan ya. Oke, setelah itu string SQL kita pakai ya. Sebagai pengingat sebelumnya kita telah membuat kelas helper ya. Di sini metode-metode yang sesungguhnya akan kita sering pakai ya secara berulang. Jadi kita kumpulkan dalam kelas helper. Jadi untuk Anda mendapatkan pemahaman yang mantap, kembali lihat ke kanal kami. Di sini ada playlist PostgreSQL dan Data Science mulai dari part 1 ya. Mulai dari part 1 nih. Ah, bunyi ini ya video. Videonya nah ini. Mulai dari part 1 ini ya. Nah, ini mulai dari koneksi database PostgreSQL terus sampai ke part 17 terakhir ya. Nah, saya sengaja ini warna-warna supaya membedakan tabel dari ini ada merah, biru dan di sini warna orange ya, jingga. Jadi membedakan tabel mana yang akan diimplementasi mulai dari part sini deh kalian ya. Koneksi database Postgre bagaimana mengkoneksikan ya Python ke database PostgreSQL terus lanjut menciptakan login table, main table, main GUI dan lain-lainnya ya sampai sini. P17 dan sekarang 18 ya. Oke, kembali lagi di kelas helper. Kita akan menggunakan metode populate combo box ya. Nah, karena tidak ada datanya tanpa param kita, tidak ada placeholder atau marker di sini yang perlu kondisi, maka kita gunakan ini ya, populate combo box ini untuk mengisi combo box. Nah, masukannya adalah SQL dan widgetnya. Oke, maka kita ambil apa namanya class helper kita panggil. Terus di sini populate combo box, SQL string masukan dan widgetnya adalah self cb employee ID ya. Oke, karena di sini sudah show content employee itu sudah kita panggil dari calling event ya. Sementara calling event itu sudah dipanggil dari metode constructor pada kelas GUI employee yang kita ciptakan, maka dia secara otomatis dipanggil pada saat aplikasi dijalankan. Kita lihat hasilnya. Ya, kita perhatikan bahwa combo box CB employee ID itu sudah diisi ya dengan data tadi ini select employee ID ya kita diisi hanya ada data awal itu 9 yang bisa diperhatikan pada tabel widget 9 ya. Oke, kemudian kita ingin mengisi full name di sini. Oke, full name copy ya, copy saja. Populates kita lihat kita designer sini namanya CB full name ya. CB full name dan di sini CB full name widgetnya. Nah, sekarang string SQL-nya yang kita ubah sini. Kita gabungkan dengan metode query concat ya. Menyambung artinya concatenate dalam bahasa Inggris. Terus elemen atau kolom yang kita panggil adalah first name, ekstrak ya. Terus komponen kedua pisah ya. Sebuah spasi, setelah itu last name. Sama from employees ya, first name dan last name dari employees, terus order by
Terserah di sini order by employee ID terserah Anda atau order by last name juga bisa. First name juga bisa ya, tapi untuk sementara kita order by employee ID. Kita perhatikan di sini syntax error at near from. Oh, di sini harus di ini ya, ditutup kurung pasangannya ya. Fungsi dari concat ya, fungsi Postgre, MySQL juga sama. Oke, kita lihat di sini. Oke, sekarang sudah di concat ya, disambung antara first name dan last name-nya di sini nama-namanya ya. Seperti di sini Davilio di tabel widget bisa kita perhatikan Davilio Nancy di sini juga gitu ya. Nancy Davilio, Davilio ini first name dulu, baru last name. Oke. Last name juga bisa ya diubah misalnya di sini first name, di sini last name ya. Oke, coba kita lihat. Di sini kan ada video folder ya, sesuai dengan ini. Oke, ini aja kita pakai, nggak apa-apa ya. Last name dulu ya. Tapi kalau orang Indonesia itu kayaknya nggak sah kalau nggak ini ya, first name dulu ya, nama depan dulu ya. Oke dah ini saja. Oke, selanjutnya kita mempopulate tabel widget ya. Bukan tabel widget, tapi apa CB title ya di sini. CB title-nya kita isi CB title. Oke, di sini juga kita pakai dan kita ekstraknya adalah title ya. Nah, di sini employees order by nggak usah ya, order by from employees saja. Dan di sini kita pakai perintah distinct agar jika ada yang sama ditampilkan satu jenis title saja ya. Pakai di sini distinct. Oke, kita jalankan title-nya di sini ya. Nah, ada. Cuma kurang panjang ya, kita panjangkan dikit. Oke, simpan. Oke, di sini sudah tertampil ya. Gen 4 apa namanya title atau jenis pekerjaannya title sebenarnya ini atau pangkat ya. Ada Vice President Sales, Sales Manager, Sales. Nah, ini bisa kita ganti nanti pada saat apa namanya mengedit ataupun menginsert ya data ke dalam ini tabel tersebut, tabel employees. Kemudian kita mengisi juga CB title apa namanya courtesy ya. Courtesy-nya di sini distinct juga siapa tahu ada yang sama jadi tampilkan satu ya. Di sini title of courtesy. Title of courtesy. Coba kita pakai distinct juga. Oke, di sini ada Mrs, Mister, Dokter, Miss. Bisa Anda ganti juga nanti jadi apa? Tambahkan di sini jadi tuan segala macam ya. Sini oke jenis courtesy title terus selanjutnya ini city ya, city region. Coba juga pakai distinct CB city.
Oke, kita lihat definisinya benar enggak ya. Create employees yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, ini ya, CT ya, benar ya kolomnya. Oke, jalankan program. Nah, ini dia CT dari ini dan ditampilkan di sini ya. Nanti kalau kita tambah, ya, grafiknya juga berubah. Ya, ini City. Di London ada 4, Seattle, Tacoma, Redmond, dan ini. Jadi total data itu 9 ya. Oke, setelah itu region. CB region. Jalankan. Itu ada NaN sama WA ya, regionnya ya. Oke, ada dan ya, artinya kosong ya, belum ada. Terus setelah itu country. CB country. Sini country kolomnya. Oke, jalankan. Nah, di sini hanya ada dua, USA dan UK ya, dalam 9 dari 9 employee di dalam perusahaan yang terdaftar ini. Ada dalam database, ini ada dua. Lihat dari distribusi pie chart ini, employees country ya, UK 44,4% dan USA, Amerika 55,6%. Oke. Kemudian region sudah, London sudah, terus reports to. Nah, reports to ini juga nanti merupakan melapor ke salah satu karyawan yang ada di sini ya. Nah, di sini jadi kita buat sama seperti di sini. Yang di atas, oke. Terus nama reports to-nya CB reports to. Oke, ini ya. Oke, kita jalankan. Nah, isinya sama ya. Cuma nanti yang terseleksi adalah dia melapor ke siapa sesuai dengan salah satu nama karyawan ya. Oke, ini sama isinya dengan ini ya. Oke, gitu ya cara mengisi populate dari combo box ya. Selanjutnya kita akan membuat menampilkan baris demi baris data ya pada ini pada apa ini widget-widget yang ada di sini ya. Oke, pertama yang perlu kita lakukan adalah kita definisikan metode baru choose employee ID ya, jadikan metode kelas. Oke, kemudian kita baca employee ID-nya dari combo box employee ID yang dipilih ya. Elemen daripada CB employee ID, terus kita baca properti current text-nya, terus jika MID itu tidak sama dengan string kosong, maka kita ciptakan nanti self populate by employee ID. Masukannya kita jadikan integer karena MID ini hasilnya adalah string ya, karena current text itu hasilnya adalah string ya. Keluaran dari metode current text adalah string, dia perlu dikonversi menjadi integer ya. Karena employee ID di sini itu kita serial primary key itu integer ya.
Kemudian kita definisikan sekarang ini seperti yang pada apa tabel-tabel sebelumnya ya. Def. Oke, kita jadikan properti kelas, terus masukannya adalah MID, employee ID. Terus kita buat SQL-nya, kita ambil aja di sini ya. Dari atas stringnya, nah ini select all from employees, terus kita sambung dia, triple double quote, kasih spasi, where employee ID sama dengan placeholder atau marker ya. Kalau PostgreSQL menggunakan persen %s, tutup. Kemudian kita tata datanya, datanya merupakan parameter masukan pada populate employee ID, terus tuple-nya kasih ini ya, ini penting nih. Oke, kemudian kita buat try selalu, try atau with sama saja ya. Terus creates database connection, con sama dengan dari metode class helper ya, per kelas helper kita pakai connect database metode yang kita ciptakan sebelumnya. Kemudian kita kasih statement if ada, jika tidak ada, jika tidak none berarti ada, maka ciptakan objek kursor ya, menggunakan objek connection dengan memanggil metode kursor. Ini berulang ya, objek kursor ini kita pakai untuk mengeksekusi string query-nya dan parameternya yaitu data. Terus kita pakai kur ini untuk membaca baris data satu demi satu ya. Menggunakan metode fetch one satu demi satu, jangan sekaligus. Oke, setelah itu if kita kasih kondisi if hasil query not none, maka kita isi populate satu demi satu ya. LE misalnya LE employee ID itu set text, kasih string karena line edit itu hanya bisa menampilkan string, sementara hasil query itu bisa integer, float, atau yang lainnya ya. Jadi semua dikonversi string 0 ya. Kolom ke 0, kolom pertama itu employee ID. Oke, itu di copy nih biar cepat. Kemudian di sini LE last name ya. LE last name 1, LE first name 2, LE title 3, oke, LE apa namanya kita kasih? LE courtesy ya. 4, courtesy, terus berdit ya. 5 itu dalam bentuk pie ya. Ada apa namanya? Elemennya bukan LE tetapi date time edit ya, DTE. Oke, buka di sini.
Saat namanya adalah DTE detit ya. Terus di sini bukan menggunakan set text ya, fungsinya set date str 5. Dan ke-6 ya dia. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Kok 6 ya? Kolom ke-6. Oke. Ini adalah DTE hire date 6. Oke ya. Kemudian setelah itu address ya. Bisa saja sini. LE address. Nah, ini. Kemudian LE city region ya. LE city 8. LE region 9. Terus kita copy aja di sini. LE postal code. Ya, LE postal code itu 10. Setelah itu postal code country homepun ya. LE country kolom ke-12 11 berarti. Terus LE homepun ya. LE extension 13. Notes notes plus. Terus ini LE salary 15. Salary notes 14, 15, 16, 17 ya. 17. Terus Topet. Topetnya 16 ya. Kita cepet. Ya tadi 17, ini 16. Terus pas update jangan lupa. Kombes ya. Kolom ke-19 artinya. Oke, begini ya. Nah, ini kira-kira. Terus kita lihat dulu. Terus exceptionnya kita tutup dulu ya. If ini. Exceptionnya kita lihat GUI teritori yang sudah punya format sama. Nah ini kita copy aja ya untuk mengamati hasilnya.
Oke, ini formatnya sama, exception. Nah, sini. Terus kita coba dulu ya. Kita kasih di calling event ini ya. eh, apa? Sama seperti di GUI territory. Di sini PB CB ini ya. Copy sini. Oke. CB employee ID dihubungkan dengan choose employee ID. Coba kita lihat dulu ada error atau tidak ya. Kita pilih error set date union key date time argumen satu ya. Oh, tidak perlu str katanya ya. Mana tadi? L ya. Oh ini ya. Masukkan set date adalah date ya atau date time. Jadi tidak perlu dikonversi menjadi string. Oke. Oke. Kemudian data. Tidak ada error di sini. Oke. Ya, tidak ada error. Jadi selanjutnya kita menentukan ini ya, eh, indeks yang terseleksi dari ini satu, dua, combo box ini ya tiga, empat, lima dan enam. Ya, enam combo box kita harus menentukan apanya, indeks terseleksinya. Oke, kita taruh di bawahnya. Determines menentukan di indeks current index of CB employee ID dulu. Oke, IDX dengan self CB employee ID, terus pakai metode find text, yaitu str employee ID itu kolom pertama ya, row 0. Kemudian if IDX besar sama dengan 0 artinya tidak minus 1, self CB employee ID set ya. Oke, selanjutnya indeks dari ini full name ya, CB full name ganti full name itu berarti ini ya, first name dan last name berarti str row 2 ya. Terus kita sambung dia dengan spasi, satu spasi, terus sambung lagi dengan str1 untuk last name. Ya, first name itu ada di kolom ketiga. Ya, ini. Oke, kita jalankan program. Ya, bed operand type for unary. Oh, ini. Koma tidak ada ya. Oke, perhatikan di sini sudah terseleksi sesuai dengan yang kita inginkan ya. Michael Suyama di sini terseleksi Michael Suyama juga. Robert King, Robert King. Oke.
Oke, selanjutnya kita menentukan current index dari CB title ya. Copy, itu row ke title, row ketiga ya. Tiga, kolom keempat artinya. Oke, jalankan lagi ya sesuai dengan sales representatif. Oke, sekarang selanjutnya CB courtesy ya. Courtesy 4 ya. Kolom kelima dari hasil query. Oke, di sini Mister di combo box ya. Di line editnya juga Mister, dokter dan dokter. Oke, udah benar. Terus City ya. Combo box City. City itu ini lihat 8 ya, kolom ke 9. Terus region, region itu kolom ke 10. Setelah itu terakhir nih combo boxnya CB country 12. Kita jalankan. Ini city sesuai, country sesuai, region juga sesuai ya. Oke, sudah benar. Selanjutnya indeks dari yang terakhir belum ya. Ini reports to. Reports to. Oke, reports to kita. Ganti widgetnya. Jadi reports to itu kita perlu mengambil query dulu ya. Jadi karena yang dibaca dari database itu adalah integer ya. Nah, kita baca dulu reports. Reports to itu adalah kolom ke 19, 18, 17, 16 ya. 19, last update tadi 18 ya. 18, 17, 16, 15. Maka dia row 15 ya, atau kolom ke-16 dari hasil query. Terus kita buat reportnya menjadi data ya. Reports to ini kita buat SQL report ya, namakan saja. Terus select kontak, terus name,
from employees jika diberikan ID ya. Placeholder-nya. Oke. Setelah kita buat SQL dan datanya, kita host name ya, nama karyawan untuk kepada siapa dia melapor itu kita pakai metode dari kelas helper ya. Inilah gunanya kelas helper. Kita ambil find something from SQL param ya karena punya data ya. Terus masukannya adalah SQL string dan datanya. Oke, ini kita sini juga boleh ya. Terus setelah itu report name kita pakai di find text ini. Nah, di sini dia. Setelah dapat. Oke. Sekarang udah jadi untuk menentukan indeks dari CB reports itu jalankan program untuk melihatnya. Nah, ini sudah step kanan, Andrew Fuller dan lainnya ya. Oke, gitu dulu. Terus selanjutnya kita menampilkan ini ya, foto. Foto ya, saya sediakan untuk foto template-nya itu nul ya. Di sini nul, nul, nul. Ini nul. Untuk jika belum disetting apanya, diberikan nama dari karyawannya ya. Selanjutnya kita displays employee image atau foto. Dia ada di row berapa? Coba 18, 17, 16 ya. 16. Jika kolom ke-17 row itu is none ya, kosong, belum disetting, belum diberikan, maka kita pakai objek pixmap. Yang kita telah setting di atas nih, kurva 4. Nah, kita buat aja lagi ya. Mana dia? Mana? Kurva 4. Kan 4 ya, kita tambah disambung dengan folder apa? Sini. Nol ya. Nol. Jenis datanya apa nih? PNG. Ini gambarnya. Terus saat nama label yang kita pakai untuk menempatkan citra, tebet putus, set
Pixmap. Oke, oke, Pixmap. Jika ada, kita ciptakan objek Pixmap dari 2016. Oke, terus kita setting skalanya. Itu di set skill contents ya. Masukannya true besar. Terus partnya kita tampilkan. Oke, coba kita jalankan ya. Pixmap-nya belum kita impor ya. Perlu kita impor, saya sediakan di sini biar jangan nulis ya from, kasih ke atas untuk Pixmap ya dari GTGUI ya. PKT5 GTGUI terus impor Keycolor dan Keypixmap. Oke, coba kita perhatikan lagi. Kita jalankan. Oke, coba. Oke, sudah tampil ya ini ya. Karena belum ada kita berikan none semua ini. Foto itu none semua, maka ditampilkan objek null tadi itu ya, gambar null. Oke ya. Mm-mm. Oke, ini if row is not none. Maka if else ya, else else maka ini semua kita kosongkan. Clear. Ya, kita kasih metode clear semua. Kita kalau query-nya none ya, ini kita kosongkan, tidak diisi. Jika hasil query-nya none, row is none ya. Ini semua none, semua line edit kita none ya. Nah, kita clearkan, tidak bisa di clearkan ya. Terus yang combo box juga. Oke, set, set index -1 ya. Ada apa saja itu? Current index full name,
title, CB courtesy, CB city, CB region, CB country, dan CB reports to ya. Nah, ini untuk jika hasil query tadi row adalah none ya, semua dikosongkan ya. Kalau combo box pakai set current index -1. -1 artinya unselected. Kita coba lagi. Oke, tidak ada error ya. Oke. Ini notes-nya ada dan path-nya none ya, masih none semua. Nah, path-nya di sini none nilainya. Oke, tidak ada error ya. Jadi demikian ya video kami kali ini mengisi combo box ya sesuai dengan pilihan dari ini ya. Dari CB Employee ID. Selanjutnya kita akan melanjutkan bagaimana jika user mengisi dari CB full name ini ya. Ya, ditampilkan ya. Baris data demi data dan selanjutnya navigasi lewat tombol ini, tombol navigasi ini. Oke. Dan berikutnya juga nanti memilih citra dan menampilkan melalui apa namanya tombol open ini ya. Jadi untuk sementara ini video kali ini kita akhiri sampai di sini ya. Oke, untuk mengingatkan bagi Anda yang ingin membaca buku dengan versi berbeda, dengan kasus, dengan apa? Dengan database berbeda ya MySQL, Anda bisa membacanya di Google Books dengan judul Full Source Code Practical Data Science with Pak MySQL and Python GUI ya, dengan versi paperback juga di Amazon dan ini versi Kindle-nya, Kindle Edition. Ya, silahkan membacanya jika Anda memerlukannya. Oke, sekian dulu dari kami dari Kota Baliki. Semoga Anda semua sehat selalu. Horas.